Saya Laila Putri Utami. Saya Lydia Dumayanti, usia 47 tahun. Saya didiagnosa sejak Oktober 2003. Ketika saya berusia 16 tahun. Terdiagnos tanggal 2 Agustus 2007. Agustus tahun 2000 itu saya didiagnosa CML oleh Bapak Profesor Dr. Imas Pandiman di Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung. Saat itu saya tentu saja kaget, sedih, bercampur aduk, serasa nggak percaya divonis CML, karena saya tahu penyakit ini sangat menakutkan dan menyeramkan. Perasaan saya ketika saat itu namanya baru lulus SMP, saya belum begitu mengerti apa itu CML. Pertama kali dikasih oleh Prof. Iman pada saya dengan pemberian obat hidrea. Orang tua saya sudah dikatakan tidak mampu untuk minjam sana sini lagi untuk membiayai obat saya. Waktu itu anak-anak masih kecil, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, yang masih memerlukan segalanya. Saya maksain, ingin sehat, dan alhamdulillah gitu. Sampai sekarang masih bisa bertahan. Saya bertanya kepada dokter, "Dok, diagnosa seperti ini berapa lama lagi umur saya?" Dokter menjawab sambil tertawa, "Untuk apa ditanyakan masalah umur? Tidak ada yang bisa menentukan ajal manusia. Tidak perlu bertanya kapan akan datang ajal, karena dia akan datang dengan sendirinya. Yang paling penting adalah sekarang bagaimana mengisi sisa usia yang ada. Gunakan sisa umur yang ada dengan kegiatan yang bermanfaat. Akan lebih baik lagi jika sisa usia digunakan untuk kepentingan bersama. Kepentingan bersama di sini adalah tanda kutip kepentingan kita sesama pasien." Sangat membantu sekali ya, apalagi untuk pasien sekarang dengan ditunjang BPJS. LGK sangat membantu saya, memberikan pendidikan tentang CML, akses cara mengambil obat, minum obat, dan sebagainya. Dijelaskan semua, melebihi dokter itu. Perannya sangat besar. Pasien down, begitu ketemu dengan LGK, pengalaman saya pribadi. Saya pasien dari Bogor berobat ke Jakarta. Saya bingung. Tapi alhamdulillah ketika itu kita ngobrol-ngobrol, ada beberapa orang anggota LGK juga, dan ada beberapa pengurus LGK juga yang memberikan informasi yang amat sangat baik. Dan ketika kita mengalami efek samping obat di saat konsumsi masa-masa awal, yang pertama kali kita hubungi adalah LGK atau organisasi. LGK di sini memberikan saya banyak ilmu, banyak memberikan motivasi, semangat untuk berjuang, segalanya aja. Menurut saya, dari ketika saya diagnosa CML sampai saat ini saya sudah mempunyai anak, menurut saya tidak ada yang menakutkan, karena saya dari dulu menanamkan kita itu ada yang punya. Jadi Allah itu tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan umatnya gitu. Asalkan dijalani dengan enjoy, terus kontrol rutin, minum obat sesuai anjuran dokter. Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sampai dikaruniai anak, alhamdulillah. Menurut saya tidak mengerikan. Ketika kita merasa ikhlas, ketika kita benar-benar ikhlas, bukan hanya di mulut tapi lurus antara di sini dan di sini. Ikhlas itu harus sejajar. Kalau hanya di mulut saja tapi hati tidak ikhlas, juga mustahil kita bisa bangkit. Yang paling penting ikhlas itu sejajar antara pikiran dengan hati. Kemudian kita tetap berdoa bahwa apapun yang ujian yang Allah berikan, semuanya untuk kebaikan diri kita, walaupun bentuk kemasannya amat sangat menyakitkan. Siapa sih yang mau terdiagnosa kanker? Siapa sih yang mau terdiagnosa leukemia? Enggak ada. Tidak ada seorang pun yang mau terdiagnosa leukemia. Tapi kembali lagi bahwa ini adalah suatu hadiah terindah. Bentuknya beda-beda.
Di saya bentuknya seperti ini, di pengurus yang lain bentuknya lain lagi, di pasien-pasien yang lain juga bentuknya lain lagi. Yang penting kita memahami bahwa inilah yang terbaik untuk hidup kita. Apapun yang Tuhan berikan, apapun yang Allah berikan adalah yang terbaik buat kita. Yang kita inginkan belum tentu yang terbaik untuk kita. Apa ya? Lebih disatukan lagi karena kadang orang yang maaf ya awam gitu masih malu-malu bergabung, masih malu dia dengan identitas CML-nya. Kita harus meraih semua kalangan gitu, jangan hanya yang udah lama atau yang udah kenal, tapi yang baru itu harus lebih diraih, lebih dikasih seperti ke saya dulu lah. Saya juga dulu jatuh bangun tuh karena apa ya, penjelasan dan arahan dari dokter merasa kurang bagi saya mah gitu. Nah dari LGK mah baru jelas-jelasnya tiap ada update tentang CML selalu diberitakan via BBM, via surat atau segala macam. Sering apa ya kumpul, terus petinggi LGK kita Pak Andian membicarakan begini. Jadi kita tuh jadi pada pinter gitu, yang tadinya ya ampun gelap ya sekarang mah perlahan semua pasien jadi pada ngerti gitu akan dirinya, pada aware juga akan dirinya. Untuk teman-teman yang lain, karena menurut saya dan teman-teman saya terbilang orang yang berhasil dengan obat Gleevec ini, karena mungkin alhamdulillah dukungan dari orang tua saya. Jangan pernah putus minum obat, sekalipun bosen, anggaplah obat itu vitamin. Harapan ke depan LGK semakin berkembang pesat, semakin dicintai oleh anggotanya, karena masih banyak anggota juga yang cuma sekedar tahu ada LGK tapi pura-pura nggak tahu. Kenapa? Ya kita nggak bisa bilang apa-apa gitu ya, bisa jadi memang tipikal orang itu kan beda-beda Mbak. Ada yang cuek, ada yang memang oh ya pingin bergabung, oh ya pingin lebih masuk lagi ke dalam gitu. Itu yang kita nggak bisa paksakan. Tapi saya yakin dalam hati kecil mereka mengakui bahwa peran LGK itu cukup penting.